Halo Sobat Top 10, detik-detik akhir jelang pendaftaran SBMPTN tentunya sudah banyak sekali persiapan kamu termasuk juga strategi yang dapat kamu lakukan untuk dapat menjaga peluang lolos SBMPTN kali ini. Nah, untuk edisi sekarang saya akan mencoba untuk memberikan semacam persiapan akhir ya jelang kamu mendaftar SBMPTN dengan pilihan prodi yang sudah kamu targetkan selama ini. Jadi judulnya adalah persiapan akhir jelang FAIK SBMPTN 2020. Spesifik yang akan kita bicarakan adalah tentang perkembangan terkini UTBK SBMPTN 2020 yang mungkin saja sudah kamu tahu dan kita mantapkan aja di sini. Kemudian kita juga akan bedah subtes dan cara dapetin nilai UTBK yang presisi dengan prodi pilihan kamu. Mari langsung saja kita mulai. Jangan lupa buat kamu semua pejuang PTN tahun berapapun ya, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Satu lagi, silahkan kamu kunjungi Instagram menuju PTN sekaligus follow ya, karena di Instagram tersebut kita akan berbagi informasi, tips dan strategi setiap hari. Tentunya info tips dan strategi menuju PTN. Yuk kita menuju ke yang pertama, persiapan akhir jelang UTBK SBMPTN 2020. Pertama adalah tips memilih pusat UTBK. Jadi, pilihlah yang terdekat dengan rumah atau tempat tinggal kamu. Bila kamu berada di suatu wilayah, misalkan kamu adalah wilayah Yogyakarta, silakan pilih aja pusat UTBK misalkan di UGM. Nah, kemudian yang kedua adalah tempat tes itu tidak mempengaruhi peluang lolos ya. Ini hanya semata-mata pilihan untuk mempermudah akses kamu. Nah, kemudian misalkan ini pengen lolos UI, apakah harus tes di UI? Tidak seperti itu ya. Jadi tidak ada pengaruh atau hubungan antara kita tes di mana dengan kita mempunyai peluang besar atau tidak besar. Jadi itu sifatnya adalah sugesti saja dan bukan merupakan kebijakan atau keputusan dari LTMPT. Pilihlah yang paling dekat agar mempermudah akses kamu dalam mengikuti tes ini, karena ini adalah tes yang maha penting, tes yang akan menentukan nasib kamu ke depan. Tips yang kedua, mari langsung kita mulai aja. Nah, kemarin pada saat paparan dari Ketua Panitia Eksekutif LTMPT Bapak Prof. Budi Widiobroto ada istilah clustering dan pembobotan. Ini saya sudah sering bikinkan videonya bahkan sejak tahun 2019, namun kala itu belum secara eksplisit disebutkan oleh panitia, namun kali ini disebutkan oleh panitia, yaitu clustering dan pembobotan. Apa sih yang dimaksud dengan clustering? Clustering itu klasterisasi prodi dan PTN sesuai dengan level nilai minimal. Misalkan PTN klaster 1, prodi klaster 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ada klaster-klaster tiap program studi, bahkan juga tiap PTN yang akan menjelaskan berapakah nilai minimal yang harus didapatkan. Ini namanya clustering. Kalau UNER itu membagi menjadi 3 klaster ya, baik PTN maupun prodinya. Videonya sudah pernah saya bicarakan. Silakan kamu cek aja di strategi SBMPTN, itu ada. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana dengan pembobotan? Pembobotan itu setiap prodi mempunyai karakteristiknya masing-masing ya. Jadi kelulusan SBMPTN 2020 berdasarkan sebaran subtesnya. Artinya ada keunggulan subtes untuk setiap prodi yang akan kamu pilih. Jangan sampai kamu memilih prodi yang sebenarnya kemampuan subtes kamu itu adalah yang paling lemah. Namun ini bisa distrategi karena belum pendaftaran. Nah, nanti kamu bisa mengikuti arahan saya di menit-menit berikutnya. Nah, ini saya kasih contoh, misal prodi arsitektur ya, kamu harus memperkuat penalaran kuantitatif dan penalaran umum. Itu satu contoh. Nah, untuk contoh-contoh yang lain kita ikuti aja sampai selesai. Dan juga ketercapaian totalnya. Jadi misalkan subtesnya udah unggul penalaran kuantitatif dan penalaran umum, tapi nilai UTBK totalnya tidak memenuhi, itu juga belum qualified untuk menjelaskan kamu bisa diterima. Oke? Jadi harus dua-duanya. Kita lanjut ke yang ketiga. Ini berdasarkan paparan
Ketua Panitia Eksekutif LTMPT ya, Profesor Budi Widyobroto. Satu, setiap prodi sudah jelas peruntukannya untuk apa. Jadi misalkan prodi itu dapat dipilih oleh siapa, ini nanti sudah ada dalam fiturnya yang ada di LTMPT saat kamu melakukan pendaftaran. Nah, misalkan linjur pada dasarnya diperbolehkan sesuai dengan ketentuan poin 2. Jadi misalkan anak IPA mau ambil soshum ya bisa, anak IPS mau ambil saintek juga bisa, namun kamu harus melihat dulu di poin 2 ini apakah prodi yang akan kamu pilih itu nanti bisa untuk prodi kamu atau jurusan kamu saat SMA. Itu nanti sudah tertuang di sini. Misalkan prodi ini ya, ini contohnya. Nah, bisa untuk jurusan SMA apa aja atau SMK apa aja, ini ada di sini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, SMK diperbolehkan memilih prodi sesuai dengan peraturan Dikdasmen nomor 6 tahun 2018. Nanti linknya saya taruh di deskripsi aja, namun gambarannya adalah seperti ini. Jadi SMK itu khusus ya, karena sebuah SMK itu adalah SMTA yang sudah spesifik belajar tentang apa, sehingga pilihan jurusannya juga harus relevan sesuai dengan jenis SMK-nya. Kemudian kita lanjut ke yang keempat. Cara ukur peluang lolos. Nah, ini buat kamu yang ingin melihat peluang sendiri atau mengukur peluang sendiri, saran saya kamu silakan rekap 10 tryout UTBK terbaik yang pernah kamu ikuti ya. Kemudian yang kedua, tryout dari semua bimbel atau platform apapun, itu silakan kamu masukkan ya. Intinya kamu pernah mengikuti berapa kali tryout. Ini supaya ringkas aja sih sebenarnya, 10 kali tryout yang terbaik itu. Kemudian silahkan dirata-rata, akan terlihat sebaran subtesnya itu kamu nanti unggul apa. Nah, misalkan begini. Kemampuan penalaran umum 693, kemudian pengetahuan kuantitatif 480, pengetahuan dan pemahaman umum 758, kemampuan memahami bacaan dan menulis 533. Ini sebenarnya adalah nilai asli dari UTBK tahun 2019 yang sengaja saya jadiin contoh. Ya, seperti ini ya. Dan hasilnya dengan sebaran subtes seperti itu bisa ambil prodi apa gitu ya. Nah, itu coba kita lihat. Nah, ini dia hasilnya. Lolos prodi biologi Universitas Jenderal Sudirman. Ya, ini yang dimaksud dengan namanya pembobotan. Jadi untuk jurusan-jurusan seperti biologi itu kalau kita lihat di sini penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum. Seperti ini contohnya ya. Jadi kamu nanti bisa cek lah ya tentang kamu unggul subtes apa. Nah, subtes-subtes yang lain itu sudah pernah saya bicarakan ya di video sebelumnya. Kamu cek aja playlist tentang karakter subtes di channel ini ada. Nah, nanti kalau kamu ingin melihat lagi ya silakan ikuti menit demi menit di video ini. Kita lanjut dulu. Nah, ini adalah bedah nilai UTBK TPS ya. Ini yang intinya sudah saya jelaskan ya. Judulnya aja yang kelima, persiapan kamu adalah yang ini. Oke, nah. Kemudian yang keenam, ini pesan penting ya. Pesan penting banget, bukan dari saya tapi dari Ketua Panitia Pelaksana Eksekutif LTMPT Prof. Budi Widyobroto. Beliau mengatakan apa? Dengan berkurangnya durasi waktu, jumlah soal bisa saja dikurangi. Itu pesan penting. Namun yang lebih penting dari itu adalah UTBK itu didesain bagi mereka yang siap. Karena itu bersiaplah dengan sebaik mungkin, termasuk menghadapi segala kemungkinan ataupun perubahan. Kalau dalam bahasa saya, tolong kamu harus bersiap ya, jangan banyak mengeluh, bersiap aja secara fokus, maka nanti hasilnya akan bisa maksimal dan impian kamu untuk lolos prodi SBMPTN 2020 ini dapat terwujud. Kalau kamu banyak protes dan tidak bisa mengikuti atau beradaptasi dengan keadaan yang baru, bisa jadi fokusmu itu akan terpecah ya, karena kamu memikirkan perubahan-perubahan yang sebenarnya bukan wilayah kamu untuk memikirkannya, namun wilayah dari panitia. Tugas kamu hanya fokus dan fokus untuk belajar, sekaligus mungkin membaca atau melihat referensi-referensi video seperti video yang saya buatkan ini. Kita lanjutkan.
Nah, tingkat persaingan. Kita lihat ya tingkat persaingan, cara mengurutkan pilihan prodi. Kemudian apalagi ini satunya cara pilih prodi pilihan kedua, ini sudah saya bikinkan videonya di bagaimana cara mengurutkan pilihan prodi, silahkan kamu cek playlistnya. Nah, bila kamu ingin berkonsultasi secara lebih privat ya, ini saya punya program buat kamu. Kalau ingin mengikutinya, mau ningkatin nilai UTBK dan rekom nilai persubtes sesuai pilihan prodi SBMPTN kamu bisa langsung ke sosiabus.com menuju PTN Tribe. Di sini saya mengadakan tryout pamungkas, yaitu tryout yang keempat dan kelima. Sekaligus nanti kamu akan kita pandu bila kamu memilih sebuah jurusan, itu idealnya unggul subtes apa, kemudian nilainya harus berapa, itu nanti kita akan pandu di sini bersama tim menuju PTN. Langsung aja kunjungi sosiabus.com menuju PTN Tribe ya. Ini nanti linknya saya taruh di deskripsi. Dan buat kamu yang benar-benar ingin atau membutuhkan konsultasi secara lebih privat, tidak ada salahnya kamu bisa mengikuti program kami, yaitu program tryout 4 dan 5 plus rekomendasi nilai UTBK berdasarkan prodi SBMPTN 2020 pilihan kamu. Ini udah jalan dan sudah banyak yang daftar. Nah, buat kamu yang belum tahu, ini saya informasikan ya, untuk kamu segera ikutan program ini. Demikian video kita kali ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Doa saya jelang pendaftaran UTBK SBMPTN 2020 ini, pilihlah prodi yang terbaik sesuai dengan target, tujuan, dan cita-cita kamu. Semoga kamu lolos SBMPTN 2020 kali ini. Dan apabila kamu lolos SBMPTN 2020 nantinya, jangan lupa kabari kami atau kabari saya, baik melalui Instagram menuju PTN maupun silahkan kamu berkomentar di salah satu video saya. Bisa jadi suatu saat nanti kita akan berinteraksi untuk memberikan inspirasi kepada adik-adik kita pejuang PTN tahun 2020. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan create your future.